Hasil, Merpati, Merpati, siapa lagi? merepet, Bunda merepet. Sama Jesko, mungkin nama Renata, 5. Cesko, Ya, Renata, Merpati, mungkin email juga kali. Tapi yang 30 ini saya nggak tahu, mungkin semuanya yang ada di sini lah, Bang. Mel, email, tak dampingi nanti Mel. Santai Pak, santai Pak. Terus bayarannya apa ini saya sama email? Ngopi aja ya. Iya, kita ngopi aja ya Pak. Ayo Nasi Pak. box, nasi box. Proyek thank you aja, proyek thank you. Baik, thank you. Bapak pasti dampingin aku juga ya Pak. Saya di Gatel. balik layar. Saya di balik layar ya. Iya. Rasa mawar. Enggak. Kalau maksud aku sih ya jangan sampai berbalik ke dirinya, itu aja sih Pak. Karena perbuatan dia lebih banyak illegal aksesnya Pak, dibandingkan yang dia laporkan gitu loh Pak. Enggak, kok seneng gitu loh, kok hobi gitu loh. Ngerekod gitu loh, yang saya herankan itu. Iya, dia nggak di kubu, maksudnya nggak nge-record ke tempat lain juga, tapi di teman-teman mereka sendiri pun di-record dan disebarkan gitu loh Pak. Yang anehnya ya. gitu. Kejem Jadi teman, ya. Medsos iya, itu ya, kejem banget. iya benar-benar. Dan dia nggak sadar kalau Mel, ini akses ini kan deliknya formil, enteng lah itu. Sementara laporan saya kan 433 sama 441, fitnah dan pencemaran nama baik lebih kejam. lebih serem itu, lebih serem. Iya. Jadi setidaknya kita ada bargaining position, lo lapor, gua lapor, lu cabut, gua cabut, kan begitu. Semua orang berhak ya, berhak. Semua orang berhak kok. Punya hak yang sama di muka hukum. Silakan, nggak apa-apa. Kita percaya dengan Position Kasil kan. Pak. Apa yang dia lakukan pasti akan terbaik juga buat kita Pak. Jangan percaya kok sama Kak Sil, percaya sama Allah toh. Ya itu yang pertama Pak. Oh iya, Kak Sil yang kedua ya. Iya. Iya, maksudnya Tak. secara hukum gitu. Emang kadang Bang Amin ini suka bercanda, Mel, lu jangan serius-serius juga, Mel. Ke email Kalau kasar bercanda, banget. kalau bercanda yang serius lah Mel. Iya, iya. Bang Iya, Amin, iya. Bang Amin ini tahu latar belakang saya di mana, sekolah di mana, tahu beliau. Tahu, Iya, paham. Cukup untuk ini aja ya Kak Sil ya. Di dalam aja lah, jangan ke internal aja. Iya, insya Allah lah yang terbaik buat teman-temanku semua. Amin, amin, amin. Abis Ya, ya teman-teman ya, bentar ya. PK-nya Niki. Saya mau kasih masukan, semoga didengar dan teman-teman memahami bahwa masih ada harapan untuk Nikita, dan harapan itu saya menemukan lebih dari 5 novum, Bang Amin. Banyak di teman-teman penasihat hukum itu kan ya sudahlah, porsi beliau-beliau lah ya. Bukannya saya nggak mau ikut mendengarkan penjelasannya Kak Sil, bukan, tapi tolong bisa dipahami kan posisi saya di mana. Siap, dipahami, Bang. Ya begitu ya Kak Sil, teman-temanku semua. Siapa? Mohon Siapa? maaf. Siapa? Pak. Semoga Siapa? Allah bersama sampean-sampean semua ya yang terbaik. Amin, 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 Ya, amin. ya, saya mohon maaf ya, pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Allah. Min. Selamat pagi. How are you today? Di bawah ada siapa? Ada kopi gudai? Ada siapa? Apa kabar semua? Tadi aku kamar mandi di share terus aku bilang tunggu aku berak dulu. Savia ya, ya ganti yang lain Savia ya. Mohon maaf ya. Kopi gudai boleh naik ganti-gantian ya. Kopi gudai mungkin ada yang mau disampaikan juga. Ini teman-teman kita juga kopi gudai ini selalu setia menemani. Naik kopi. Sepia, adikku. Kopi mau naik nggak? Ya udah diundang juga nanti.
Kopi, naik kopi. Kalau nggak mau naik, Siapa ketik tahu aja. ada. Kita ganti yang lain nih, ketik cepetan. Kak Mana Kopi. udah lo mana? Belum. Oh, itu dia Ketika bikin permintaan tuh. Bentar, diterima dulu. Udah kopinya, udah di atas. Ya, iblis, Raja Iblis, kamu jangan minta naik dulu. Ya, Sabar coba ya, Dek. keluar Kopi dulu minta aja. naik lantaran dia aku undang. Kopi keluar dulu, Dek, baru masuk Keluar lagi. dulu, Tadi keluar kan aku dulu. undang duluan. Dia kirim permintaan itu. Sabar ya Raja Iblis. Salah ketik. Ya nggak apa-apa sayang adikku. Raja Iblis sabar ya. Nih. Nah, Aku bikin tuh, permintaan Nyonya Menir. Mak, aku tuh sama Kak Dina deh, Mak. Kasihan Kak Dina di bawah. Ah, boleh. Oh, jangan, Leo aja, Leo turun dulu, Leo. Ah, Leo sama Leo. Ya kan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Jesko di atas saja. biar berkembang semua ini. Lah, ya itu udah. siapa? tinggalin Mak satu, mana? Wi tinggalin satu, Wi. Untuk tinggalin satu. Untuk Mbak Wi, Ya, ada. Mbak Wi. Oh, Mbak Wi. Mana Wi? Mbak Wi-nya udah datang? Panggil dong, udah datang. Kalau nggak datang nggak Lagi usah. Ya nge-restart. udah. Oke, Ya. lanjut kepada PK-nya nih kita dalam waktu yang singkat-singkatnya aja ya, biar kita bermanfaat. Oke, Ibu siap. udah minta, Wi udah naik. Oke. Udah semua komplit. Ratu tuh Udah, Wi udah di atas. dibuka aja dulu tentang PK-nya nih kita. Silakan Kak. Kak Ratu dibuka. Iya, Kak Sil. Dibuka komalnya bahwa kita sedang membicarakan peninjauan kembali Nikita, baru setelah itu permasalahan Wi yang akan dibantu sama Queen. Ya, saya 5 menit aja. Silakan. Aku wakililah kepada Kak Sil atau Sampera untuk menyampaikan, boleh kan? Pembukaan aja Kakak, membuka. Oke. Nih kita pembahasan hari ini kan, hari ini yang dibahas tentang peninjauan kembali PH-nya Niki ya Kak. Terus apa lagi? Masalah siapa lagi? Kak Wi. Nanti Kak. Kasih. Oh itu nanti. Oke lanjut. Oke. Ya udah aku buka dikit ya Kasil. Iya boleh sampai Raja. Soalnya Bunda ini, jadi teman-teman ya aku baru datang, tapi karena aku udah pernah sekomal dengan Kasil saat Kasil memberikan edukasi yang terang benderang tentang apa saja yang harus kita para pendukung maupun kita harapkan dari tim penasihat hukum Amini kita siapkan untuk bisa memenangkan yang namanya peninjauan kembali, karena itu adalah upaya hukum terakhir dari yang kita dukung saat ini, Kak Nikita Mirsani dan juga Kak Ismail Marzuki. Jadi edukasi ini memberikan gambaran sehingga kita tidak mudah diputar, kita tidak mudah lagi didistraksi atau dialihkan fokusnya dari hal-hal yang sebenarnya penting yang mungkin bisa kita siapkan, karena mungkin dari pengacara bisa dari kuasa hukum atau penasihat hukum bisa mendapatkan gambaran saat teman-teman ada yang mengangkat viti-viti tentang hal tersebut. Nah itu yang Kak Sil akan bagikan secara kerangka yang sangat terstruktur sehingga kita lebih paham dengan kata-kata yang mudah dipahami. Demikian teman-teman, itu agenda pertama. Agenda selanjutnya nanti akan dibuka lagi setelah Kak Sil menjelaskan tentang peninjauan kembali. Demikian saya serahkan kembali ke Kak Sil. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Saya hanya ingin membicarakan fundamental dari kasusnya Nikita. Di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagai yudek fakti bahwa Nikita terbukti bersalah menurut jaksa penuntut umum, di mana pada saat pengadilan negeri itu hanyalah pasal 27B ayat 2 UIT nomor 1 tahun 2024 yang terbukti ya, sementara TPPU-nya tidak terbukti. Namun ketika jaksa penuntut umum melakukan banding, itu majelis hakim pengadilan tinggi menyatakan bahwa unsur pasal 27B serta UU TPPU-nya terbukti, sehingga
ancaman hukuman itu dari jaksa penuntut umum dituntut 11 tahun, di pengadilan negeri 4 tahun. Namun karena terbuktinya TPPU menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bertambah menjadi 4 tahun. Dan inilah yang saya ulas apa-apa saja yang menyebabkan Nikita di penjara hari ini dengan dakwaan pasal 27B ayat 2 dan UU TPPU. Saya mulai di pengadilan negeri. Ternyata di pengadilan negeri ada chat yang menyatakan speak up, dan oleh jaksa penuntut umum speak up inilah yang dijadikan delik pidana yang katanya ancaman. Pasal 27B ayat 2 isinya adalah ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia agar supaya seseorang memberikan sesuatu barang atau uang. Dan speak up ini dianggap oleh jaksa penuntut umum sebagai delik pidana sehingga Nikita dipenjara. Nah, kalimat speak up ini menurut kaidah hukum yang saya teliti adalah kalimat berbahasa Inggris, ya, yang tidak bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia secara tegas dan jelas. Sehingga saya pikir ini adalah kekeliruan dari putusan hakim melalui pertimbangan hukumnya. Dan untuk membuka tabir speak up ini, itu sebetulnya faktanya adalah speak up itu dikirim oleh Mail kepada DRG. Tidak ada satupun yang bisa menunjukkan itu berasal dari HP Nikita. Maka novum adalah bukti baru bahwa cek HP Nikita, bawa ke lab digital forensik, dan terlihat nanti ekstraksi data bahwa tidak pernah kalimat speak up itu dikirim oleh Nikita. Karena ada putusan MA yang menyatakan kalau kalimat itu bukan dari si terpidana, sekarang udah ingkrah ya, si terpidana itu bukanlah bukti bahwa terpidana yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana pencemaran ancaman pencemaran ini. Novumnya adalah untuk disegerakan bawa ke lab digital forensik, pinjam kepada jaksa penuntut umum kalau memang sudah disita, dan minta penetapan pengadilan agar diperiksa di lab digital forensik. Dan yang kedua adalah yang aktif menghubungi Dr. Oki dan Mail adalah si saksi korban sendiri. Bagaimana hasil cara pembuktiannya? Cara pembuktiannya adalah kalian lihat WA kalian. Di situ di pojok kanan bawah ada telepon panggilan keluar masuk, ya. Nah, bawa lagi HP-nya Oki, HP-nya Mail, ya. Di sana dibawa ke lab digital forensik, lantas dibuatlah sebuah transkrip atau di print out, ya. Di print out dijadikan novum karena hasil print out itu dinamakan alat bukti surat. Di situ terlihat siapa yang menghubungi duluan, yaitu DRG. Artinya si saksi korbanlah yang aktif menghubungi. Mana ada orang yang merasa diperas, dia yang aktif menghubungi. Maka itu akan menjadi novum. Dan alat bukti surat ketika dijadikan novum harus dibawa ke kantor pos untuk dimateraikan 10.000, distempel basah dan ditandatangani, kemudian diakta notarilkan, dibawalah ke notaris. Ini kita bicara PK ya, bukan bicara pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi. Jadi kalau alat bukti surat harus dileges di kantor pos, kemudian diakta notarilkan. Nah, itulah yang bisa membuktikan ada dua novum terhadap kalimat speak up, dan novum satunya lagi terhadap yang aktif menghubungi adalah saksi korban sendiri, membuktikan bahwa tidak ada orang yang mau diperas yang rajin sekali menghubungi. Di sana juga ada menitnya, ada jamnya, ya, ada waktunya, ada bulan, tahun, tanggal. Dari waktu itu bisa terlihat percakapannya sangatlah panjang. Ya, kalau orang panjang berarti nyaman, tidak mungkin di situ ada ancaman di dalamnya, seperti itu. Nah, kemudian fundamental dari kasus ini adalah juga tentang diterimanya uang. Oke. Nah, ketika diterima uang, apakah uang ini hasil dari kejahatan atau dari predicate crime? Karena kita bicara UU-TPPU. Nah, saya hanya ingin memberikan edukasi sedikit bahwa UU TPPU ini adalah UU yang paling sakral dan beda sendiri daripada peraturan perundang-undangan yang kita punya di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena UU TPPU ini berbanding terbalik dengan undang-undang lain. TPPU si terdakwalah
atau si terpidana lah yang wajib membuktikan bahwa uang itu bukanlah uang hasil kejahatan. Nah, disinilah saya menemukan bahwa Nikita divonis karena pasal 3 UU TPPU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang syaratnya adalah menempatkan, mengalihkan. Berarti di sini harus ada perbuatan aktif dari Nikita. Sedangkan Nikita adalah pasif, tidak pernah meminta, tidak pernah mengancam, uang itu tidak juga pernah ada di tangan Nikita, baik itu ditransfer maupun secara cash. Ya, tidak pernah. Nah, syarat menempatkan, mengalihkan terhadap yang dituduhkan kepada Nikita itu nol, tidak bisa. Karena subjek hukum PT ini adalah terpisah alias mandiri. Nikita bukan juga sebagai orang yang bekerja di PT tersebut. Jadi uang yang dari saksi korban ditransfer langsung ke PT Bumi. Untuk apa? Untuk pembayaran cicilan rumah. Dan itu adalah ranah perdata. Kenapa demikian? Karena ketika saksi korban pakai namanya otomatis transfer ke PT Bumi. Nah, PT Bumi menerima sebagai cicilan rumah. Disinilah novum-novum itu timbul. Apa novumnya Kasil? Kok bisa timbul di situ untuk membantah UTPPU? Gampang. Nikita harus meminta ke PT Bumi akta jual beli. Ya, akta jual belinya minta kopiannya, kemudian minta daftar cicilan yang sudah pernah dibayar. Itu menunjukkan bahwa Nikita betul adalah seorang konsumen yang membeli rumah di PT tersebut dan itu merupakan pembayaran. Nah, kemudian novum lainnya adalah Nikita minta bukti transfer dari si saksi korban ke PT Bumi. Itu menunjukkan bahwa pasal 3 UU TPPU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini tidak terbukti, yaitu menempatkan, mengalihkan. Karena apa? Yang menempatkan uang itu adalah saksi korban, yang mengalihkan saksi korban, tidak pernah mampir di rekeningnya Nikita, tidak pernah mampir di tangannya Nikita. Jadi secara aktif itu dilakukan oleh si saksi korban, bukan oleh Nikita. Itu untuk menggugurkan TPPU. Lantas untuk kan Nikita didakwa kemudian diputus bersalah penyertaan. Ada pasal 55 KUHP bahwa yang Nikita kan dipidana, sementara satu lagi Mael juga dipidana. Maka konstruksi penyertaan pasal 55 itu harusnya gugur karena tidak ada perbantuan. Masing-masing pelaku itu dihukum sendiri-sendiri, bukan bersama-sama. Jadi penyertaannya itu semestinya gugur. Inilah yang tidak disadari oleh jaksa penuntut umum ketika mereka memisahkan antara Nikita dan Mail. Itu jelas mereka berdiri sendiri, tidak ada penyertaan di dalamnya, ya. Nah, jadi saya menemukan beberapa novum itu bentuknya pasti otomatis surat, ya, atau dokumen. Yang pertama, chat WA, ancaman yang katanya jaksa penuntut umum tentang speak up, buktikan bahwa tidak pernah Nikita mengirim dengan membawa HP-nya Nikita ke lab digital forensik. Nah, hasil kerja dari lab digital forensik itulah yang kita jadikan novum. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai rumah itu sendiri. Ya, kalau kamu Nikita ini adalah konsumen KPR, konsumen pembeli rumah, tidak pernah menguasai uang. Harus langsung TPPU-nya gugur, ya. Tidak pernah Nikita langsung menerima uang. Itu jadi catatan utama. Jadi novumnya adalah Nikita harus meminta akad perjanjian jual beli, kemudian daftar dia pernah bayar cicilan, dan juga bukti transfer dari saksi korban kepada PT Bumi. Ya, itu udah berapa novum? 5, ya, rekening, tentang rekening. Kemudian ditunjukkanlah di dalam pasal ini, pasal 27B ayat 2 adalah ancaman pencemaran nama baik. Kalau kita mengacu kepada, jadi gini ya, di pengadilan negeri kemarin kalimat speak up lah yang dijadikan delik pidana. Namun di pengadilan tinggi berubah lagi, katanya karena Nikita mereview produk jelek.
ya. Kemudian Nikita bukanlah dokter, Nikita bukanlah ahli. Jadi influencernya yang jutaan itu akan ikut dia, itu berbahaya bagi keamanan negara katanya. Maka TPPU-nya juga terbukti. Nah, di sinilah cara membantah tentang review produk gampang saja, ya. Yang satu, 4 kan kemarin kita di PN sudah nonton nih. Ada 4 orang korban dari skincare yang dimaksud. Nah, sekarang tugasnya pengacara Nikita atau Nikita sendiri nanti adalah mencari minimal 1 orang saja yang korban skincare tersebut lagi, ya. Dan kemudian 1 atau 2 orang yang mereview produk yang sama di media. Dan itu alat bukti digital elektronik masuk sebagai alat bukti mandiri diadakannya KUHP yang baru di pasal 235. Jadi pada zamannya Nikita pakai pasal 184 ayat 1 cuma 5 alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun dengan adanya KUHP baru, alat bukti digital elektronik masuk sebagai alat bukti, dan video orang yang sedang mereview produk itu misalnya dia gatal-gatal dan sebagainya macam, itu jadikan novum. Masukkan ke dalam flash disk dan bawalah ke lab digital forensik juga. Nah, itulah novum untuk membantah tentang review produk yang jelek. Karena apa? Ketika kita dianggap mereview produk secara jelek, ternyata banyak orang lainnya. Jadi terbukti bahwa produk itu memang jelek. Itu jadikanlah novum. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya rasa itu adalah beberapa hal. Nah, banyak hal, cuma kita masih ada agenda lainnya ya. Tapi fundamental dari kasus ini adalah tentang chat, kalimat speak up, tentang review produk yang jelek, tentang berpindahnya uang ya dari saksi korban ke PT Bumi dan kepada Mail, ya. Jadi kaidah-kaidah hukum itulah yang harus dibantah di PK, ya. Dan juga nanti syarat-syarat formilnya mungkin bisa ditambahkan, contoh bagaimana proses dari pasal 368 di tangan penyidik ketika di tangan jaksa penuntut umum berpindah dari pasal 3 jadi 369. Kalau 368 ini adalah ancaman dengan kekerasan. Oke, pasal 369 ancaman pencemaran nama baik. Cara berpindahnya pasal itu apakah oleh jaksa penuntut umum diadakan gelar perkara sehingga ada syarat-syarat dan kondisi ketika pasal itu dirubah. Memang boleh, diperbolehkan dalam hukum jaksa merubah pasal itu, namun ada ketentuan-ketentuan SOP yang harus dijalankan oleh jaksa. Apakah SOP itu dijalankan atau tidak, tunjukkanlah di peninjauan kembali. Jadi itu dulu teman-teman sekalian, nanti kita lanjutkan lagi setelah agenda kedua berlanjut, karena kita hari ini bebas, hari ini kita mandiri, kita boleh bersuara, kita dilindungi oleh pasal 28 huruf H dan huruf F. Jadi silakan teman-teman bersuara. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi aku hanya meringkas kembali ya Kasil, mohon di ralat kalau ada yang salah. Jadi Kasil tadi memaparkan tentang alat bukti baru atau novum yang harus disiapkan di dalam PK Nikita Mirsani kali ini, yaitu pertama adalah kita lihat bahwa di sini sangat lucu, si yang merasa diperas lah yang sangat aktif menghubungkan pemeras, sehingga alat bukti yang bisa didapatkan adalah HP dari Dokter Oki itu bisa dibawa, dilihat di WA-nya, kemudian di print out. Nah, dari situ dengan percakapan yang begitu panjang juga bisa menggambarkan kenyamanan. Itu menjadi alat bukti atau novum yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan TPPU. Itu ada 3 novum yang aku tangkap tadi Kasil gambarkan, yaitu karena di situ syarat untuk menyembunyikannya tidak terbukti gitu, dan di situ juga Nikita tidak ada pernah meminta atau bersikap sebagai pasif, sehingga bisa dari pengacaranya Nikita Mirsani untuk meminta bukti pertama, bukti cicilan. Ini novum yang kedua ya. Novum yang kedua itu bukti cicilan rumah ke PT Bumi. Kemudian minta kopian akta jual beli gitu. Akta jual beli, serta yang ketiga adalah minta bukti transfer dari saksi korban ke PT Bumi. Jadi sudah ada 4 novum tersebut. Kemudian masih yang berikutnya terkait dengan pasal 27B ayat 2. Nah, di situ
karena sudah ada pernah diberikan 4 saksi yang menjadi korban itu tidak bisa lagi diajukan, sehingga usulan dari Kasil adalah pertama cari lagi satu orang korban skincare dan juga 1 atau 2 orang yang mereview di media gitu. Itu bisa dimasukkan jadi flash disk dan dimasukkan ke lab forensik. Kemudian yang terakhir, jadi ini udah 7 nih. Yang terakhir adalah perubahan pasal dari 368 ke 369 yang saat itu dilakukan oleh jaksa. Nah, itu bisa digali apakah cara berpindahnya pasal tersebut telah dilakukan gelar perkara sehingga ada syarat dan kondisi pasal tersebut untuk dirubah. Itu dari aku Kasil, mungkin ada yang salah untuk bisa diluruskan lagi biar teman-teman makin katam gitu dengernya. Itu sudah sangat sempurna. Nanti kita lanjutkan trik-trik untuk membuat PK agar dipantau oleh MA dan bisa diputus sesegera mungkin dan cepat, dan MA meragukan putusan PN, meragukan putusan PT, meragukan kasasi, sehingga untuk pasal 27B ayat 2 nih kita bisa bebas. Untuk pasal TPPU-nya itu nih kita bisa lepas dari segala tuntutan. Jadi ada 2 pasal yang harus kita gugurkan. Nanti kita lanjut, kita ke agenda kedua aja. Sempurna, Samvera. Terima kasih. Agenda kedua, mungkin Bunda Ratu silakan. Agenda kedua begini ya. Ada seseorang yang sedang memfitnah Lanjut. fitnah Kawi ya. Nah, Kawi di sini tugasnya bukan untuk minta perlindungan kita, tapi sebagai orang yang merasa dirugikan, dia perlu menjelaskan. Ini sifatnya nggak klarifikasi, tapi menjelaskan secara fakta peristiwa sebenarnya apa, dan dia pun mempunyai bukti-bukti akurat. Dan di sini ada Queen juga yang kemarin entah ributnya apa, tapi yang jelas Queen memahami perasaan Wi. Bahkan Queen juga bilang kalau ini nggak usah ribut lah di Komal, kalau memang merasa dirugikan saya yang ganti. Itulah kebaikan hati Queen. Jadi kita mulai dari Wi, ceritanya Wi, yang poin-poinnya saja nanti dibantu dengan Queen. Silakan Wi, waktunya Wi. Iya, selamat siang semuanya. Udah teleponnya matiin dulu Wi, ada yang nelfon Wi. Signalnya nggak bagus memang. Iya Kak, iya Kak. Bentar Kak. Jadi gini, apa namanya? Waktu itu kan mau sidang putusan Kak, itu tanggal 28 Oktober gitu kan. Nah, ada salah satu pendukung Niki yang memang minta untuk nasi box ke aku gitu kan, gitu. Nah, pada saat itu sih sebenarnya karena aku juga sebenarnya kasih teman-teman pengen fokus dengan sidang gitu. Jadi aku udah nyaranin nih untuk apa namanya, pesen di daerah Jakarta biar mudah, aksesnya juga biar gampang gitu kan. Tapi orang tersebut tetap memaksa ingin pesan di aku karena kan Pak Niki sama Mail beberapa kali juga pesan makanan di aku juga, makan masakan aku. Nah, dia pengen itu, akhirnya ya sudah diterimalah pesanan itu gitu kan. Dengan waktu yang berjalan, maksudnya pesanan itu kan nggak bisa dadak, apalagi aku agak lumayan jauh lokasinya, jadi harus spare waktu banyak untuk menuju ke sana. Jadi biasanya kalau kita menerima pesanan itu kan Kasil menerima pesanan itu kan seminggu sebelum sudah ada kepastian, sudah ada DP dan sebagainya. Nah, pada saat itu di tanggal 26 belum ada kepastian, belum ada DP, jadi ya sudah, aku tuh udah bilang sama Kak Email untuk memutuskan untuk nggak menerima pesanan itu, gitu, karena aku nggak mau, ya kan butuh juga untuk belanja dan sebagainya, gitu kan. Nah, pada saat itu kan yang kemarin dia bilang ngejar-ngejar, bukan ngejar-ngejar, cuma hanya kepastian. Dia bilang nggak dikasih list dan sebagainya, padahal list itu udah dikasih hampir 4 kali berulang, list itu udah dikasih, tapi dia nggak ada kepastian. Ya sudah, pada tanggal 26 itu aku bilang sama Kak Email tolong, aku nggak mau terima pesanan yang dadakan gini, karena ya
eh, susah, capek juga kalau pesanan yang kayak dadakan-dadakan gitu kan gitu. Nanti udah kita diamin nih 2 hari, tiba-tiba dia di tanggal 26 malam eh transfer gitu DP. Nah, di awal itu kan udah yang tadi di awal itu aku udah lupa nih skip. Di awal itu udah aku bilang kalau dari aku karena jauh di Bogor pasti ada ongkir, ada ongkos kirim dan sebagainya. Kalau di Jakarta kan mungkin enggak gitu kan. Dari awal sudah dibicarakan masalah ongkir itu gitu. Nah, ketika dia pokoknya dengan pesan dengan harga 35.000 isi 6 macam eh, daging dan telur dan sebagainya pokoknya 6 macam. Nah, udah seperti itu sudahlah datang 50 box akhirnya aku bikinin, tapi ada requestnya dia itu 3 box itu telurnya diganti dengan tongkol kecombrang yang biasa Niki pesan gitu. Jadi ya sudah yang 3 box itu 3 box itu isinya berbeda dengan yang lain, cuma berbedanya dengan telur dan tongkol saja. Sudah datang pesanan sudah di pokoknya pesanan apa yang dia requestkan ke aku sesuai dengan dia minta sudah dilaksanakan gitu loh. Tapi ketika mau pembayaran pelunasan, nah pelunasan itu dia nggak mau membayarkan uang itunya ongkirnya gitu. Tapi ya sudah aku bilang aku kan lagi uang ongkir itu, tapi kata dia ya kan ya, udah harga segitulah pokoknya dia nggak mau bayarkan. Tapi aku ngomong sama dia ini kan buat bensin dan sebagainya gitu kan, akhirnya dia tambahin lah 50.000 itu dari 150 itu gitu loh Kasil. Nah setelah itu aku nggak ada yang gimana loh ngomong di Komal ataupun apa, nggak ada. Yang memulai adalah tiba-tiba kok sudah rame di roomnya siapa waktu itu, di roomnya Kamar Pati kalau nggak salah, masalah tentang nasi box dan dia bilang bahwa isinya tidak sesuai gitu, isinya tidak sesuai karena dia pesen daging isinya tongkol setengah gitu kan. Nah aku perlu dong Kasil mengklarifikasi itu. Dan apa namanya awalnya tidak ada ongkir, katanya kok jadi ada ongkir gitu loh. Jadi kayak gitu, itu sih yang bikin apa ya? Ya bisa merusak citra bisnisnya aku kan kalau kayak gitu. Jadi aku harus aku naik akhirnya aku ngomong sama dianya, selesai ya sudah dari itu udah nggak ada lagi pembicaraan apapun. Kok tiba-tiba kemarin muncul lagi tentang pembicaraan ini gitu, padahal kan sudah selesai toh waktu itu gitu loh. Lagi pula kejadiannya sudah lama di bulan Oktober gitu loh. Itu sih ini aku kasih itu aja garis besarnya. Dari ceritanya Wi ini kan urutan ya, ada kronologi yang sebenar fakta peristiwanya seperti itu. Saya minta Wi tetap kuat karena kebenaran memang lamban jalannya tapi akan tiba di tujuannya nanti. Jadi saya minta sama Wi untuk tetap menyimpan semua bukti-buktinya Wi ya. Ada kok Kapan bukti foto, kemudian bukti apa transaksi jual belinya, maksudnya perjanjiannya sekotak berapa kayak gitu ya, tolong disimpan. Ada Kasil masih tersimpan. Kamu nanti ya. Yang penting kamu tetap semangat. Kami semua berdoa agar usahamu tambah berjaya setelah kamu di sini ya. Amin. Terima kasih Kasil ya. Kak, boleh menambahkan Kak? Karena ini kan ada terkait di aku ya Kak. Ada aku juga di situ. Waktu itu kejadiannya memang dia bermula telepon dan bilang aku mau pesen, aku udah pesen si Dewi, dia bilang gitu kan. Karena aku suka tuh Mel sama yang tongkolnya yang si Dewi suka bikinin buat Nikita katanya gitu kan. Terus aku bilang ya udah pesen aja, aku bilang gitu kan. Di sini kan dia bilang katanya aku maksa-maksa dia, ya kan. Nah
secara gini loh Kasil. Dewi sudah mau buat 2 hari lagi, ya kan? Dan dia tidak ada kepastian. Kita telepon, ditanya, kita wajar. Aku kan Dewi bilang gini sama aku ya, belum ada Kak, belum ada kepastian. Sedangkan kalau dia mau ini kan 2 hari lagi kita harus ke pengadilan. Nah, sedangkan dia belum ada konfirmasi untuk jadi deal atau tidak gitu kan. Udah gitu dia belum transfer untuk tanda jadi ke aku. Jadi aku kan mau belanja susah Kak. Oke, aku bantu untuk nge-push ke ke si orang ini ya Kak ya, ke orang ini. Jadi pas aku bilang, Bun jadi nggak? Aku bilang gitu, jadi nggak? Soalnya Wi juga kan mau buat belanja atau gimana. Terus yang soal masalah dia kirim menu, itu sudah beberapa kali dikirim Kak. Sudah beberapa kali dikirim ke dia. Terus dia pun juga konfirmasi, dia bohong kalau dia bilang nggak kirim menu. Dia bilang sama aku juga bilang, ini 35.000, ini kemahalan nggak ya? Kalau mau murah, cari yang lain aja, ini sudah murah. 6 menu loh, 6 menu, aku bilang gitu. Terus ini udah dikirim kok, ini dia belum kirim. Aku sampai tegur Dewi, Wi, lu belum kirim lu belum kirim menunya ke orang ini, aku bilang gitu kan. Terus katanya dia, udah kok Kak, dikirim screenshotannya ke aku. Ini loh, aku udah kirim menunya ke dia. Terus aku bilang lagi, dia udah kirim kok Bun, udah berkali-kali, bundanya belum lihat kali atau gimana. Tapi dia sudah membaca, bilang bahwa ini 35.000. Kenapa dia bisa bilang belum kirim? Kan aneh, ya kan? Terus udah, aku bilang ya udah kalau memang Bunda jadi, bikinlah tanda jadi sama ke Wi. Soalnya Wi kan mau belanja. Udah tuh nggak dijawab-jawab 1 hari atau 2 hari. Wi udah ada kabar belum Kak? Ya sudah Wi, kalau memang dia tidak ada kabar hari ini, cancel aja. Jadi jangan bikin buru-buruin lu, dan juga jangan menyiksa juga. 1 hari suruh bikin 50 dus. Aku bilang gitu. Terus sudah nggak ada kabar 1 harian. Aku tanya Wi malamnya, Wi dia jadi. Aku bilang gitu. Dia jadi nggak? Soalnya gua hubungin gua hubungin dia nggak bisa, nggak diangkat. Aku bilang gitu kan. Udah Kak, dia udah transfer lah. Aku bilang ya sudah, kalau dia udah transfer terserah lu mau bikinin atau tidak. Aku bilang gitu. Ya udah, setelah itu sudah, that's it. Udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, saat di keadaan di pengadilan itu Dewi mau minta ongkos aja, sampai dia bilang gini, kenapa saya harus bayar ongkos? Ini kan sudah tugas kamu, kata gitu kan. Sebagai catering. Loh, tibang ongkos loh. Menghargailah. Kalau lu beli di tempat lain, itu sudah termasuk ongkir, ada ongkirnya. Udah ada ongkirnya. Misalkan 35.000 untuk boxnya. Nanti dikasih ongkirnya nih. Lu beli di online juga seperti itu. Gitu loh. Pinter-pinter lah kalau belanja online, ya. Terus sudah gitu, kita Dewi ini disuruh bawa nih boxnya nih sesuai dengan pilihan dia yang mau dia kasih. Kalau beramal kan siapa aja kasih gitu loh. Kasih siapa aja. Kita kan yang kena, sampai saudaranya bilang, udah kasih aja, serahin aja sama Dewi sama email. Kan mereka yang tahu, orang-orang yang di pengadilan siapa aja yang datang. Sampai begitu. Nggak usah, itu boxnya ditaruh di depan dia sesuai dengan pilihan dia yang mau dia kasih. Kita lepas tangan. Aku sampai bilang sama Wi, cabut Wi, jangan di situ. Lu jangan mau dibudakin. Sini, aku bilang. Aku tarik si Wi suruh cabut. Aku Wi sama IP itu ke depan. Aku kesel ngeliat Wi disuruh ke sana, suruh ke sini ya kan. Udah. Mau aku nih gini loh, kalau memang lu nggak niat untuk beli ataupun lu mau cuman cari validasi doang, atau lu janganlah lu cuman dibilang ongkir aja sampai bilang-bilang ke orang. Dewi ini nggak bilang ke orang loh. Dewi ini nggak bilang ke orang, itu hanya gua yang tahu, dan ceritanya di situ saat keadaan lagi aku, IP sama Wi. Mereka bercerita doang sama kita bertiga. Jangan ada yang statement bilang, iya sampai ongkir aja yang nggak tahu apa-apa itu, bilang, iya lo sampai ongkir aja aduh, lu nggak tahu apa-apa. Ya, lu nggak tahu apa-apa saat di kejadian. Jadi jangan berstatement yang tidak lu tahu gitu loh. Jangan ikut-ikutan. Yang tahu kita di lapangan. Dia mau kasih siapa, dikasih siapa. Dan akhirnya yang dia bagi di belakang itu semuanya makanannya ditinggalin. Karena aku yang tahu.
karena aku yang tahu. Sampai aku ke belakang aku ambilin lagi, orang-orang tidak ambil itu makanan boxnya, ditinggalin di meja, semuanya aku ambil lagi, aku bagiin lagi ke tempat lain. Karena daripada mubazir, ya kan? Mubazir setelah dibagiin mereka tidak ambil, lebih baik aku ambil untuk mereka yang lebih dimakan gitu loh. Aku bantu, aku ambilin sampai aku kasihin ke security atau siapa gitu yang dia nggak kenal gitu kan. Maksud aku sudahlah, makanan sudah di tugas Dewi juga pun sudah dilaksanakan, sudah apa. Dan kita juga nggak tahu saat diomongin di roomnya Merpati waktu itu. Aku juga nggak tahu waktu itu dikasih tahu. Kak Imel itu disebut-sebut namanya, katanya Kak Imel maksa. Siapa yang maksa? Gue nggak pernah maksa. Lu yang telepon sendiri, ya. Gue juga semua chatnya ada. Ya, lu telepon sendiri bilang mau makanan seperti Ami Nikita, pengen bikin box untuk pendukung-pendukung Nikita Mirzani. Ingat nggak Manula? Ya, tolong diingat Manula, jangan sampai lupa ingatan lu. Ini kejadian sebenarnya yang gua kasih tahu, yang gua speak up. Gua nggak pernah berbohong, ya. Jadi jangan berbohong. Itu aja sih Kak. Makasih. Oke Mel, terima kasih. Sekarang kita kasih kesempatan kepada Queen. Apa yang terjadi kemarin, Queen? Silakan, Queen. Halo semuanya. Nggak ada sih sebenarnya, kemarin kan aku iseng masuk ya. Emang aku sering jalan-jalan lah. Terus ada omongan seperti itu. Jadi kalau aku sebenarnya kemarin tidak membela siapapun, tapi aku berdiri untuk meluruskan sebenarnya. Apalagi ini berkaitan dengan nasi, menurut aku yaitu pamali gitu Kak Sil. Nasi yang sudah ditelan terus diumbar-umbar di mana, di komal, di publik, itu kan publish ya kalau buat aku. Jadi aku bilang nggak usah lah dibahas lagi, ini toh sudah lama udah jadi tai, dan itu benar. Kalau nasi apalagi udah berbulan-bulan, ini kan kejadiannya Oktober ya ternyata. Aku tidak tahu awal mula seperti apa, tapi kemarin aku langsung meng-cut off itu karena omongan nasi-nasi itu gitu. Jadi maksudku nggak usah dibahas. Dan kalau dia keberatan kan mempermasalahkan uang ongkir. Kalau keberatan biar ku ganti, nggak masalah gitu ya kan. Ternyata dia nggak mau diminta karena menurut dia tidak sesuai di pembicaraan awal. Kan awal mulanya aku tidak tahu. Yang aku dengar kemarin dia ngebahas soal pesanan nasi kotak. Dan itu dia bilang 35.000, siapa yang mau pesan buat aku, maaf ya. 35.000 itu murah. Itu kalau cuma 50 kotak lagi, 2 juta juga nggak sampai. Sorry gitu. Murah Kak, Jadi itu langsung aku, jual loh Kak. Maaf aku Bang potong. Aryo Langsung jual. bilang di tempat syuting itu dari 30 sampai 50.000 gitu. Dan kemarin ada terucap kalau lauknya itu tidak sesuai dengan pesanan dia. Nah, aku kan nggak tahu ya cerita lauknya apa, berapa menunya di dalam per box itu, apa isinya kan aku nggak tahu. Cuma aku merasa keberatan dengan nasi yang sudah dimakan sama orang. Jadi aku bilang, kan niatmu baik ya. Aku menegur karena niat kau baik. Ya kan kau berbagi nih. Kok kayak nggak ikhlas? Kan gitu aja. Simple. Tapi kalau memang kamu keberatan, kenapa kamu mau mengorder gitu loh. Itu dia bilang kemahalan. Menurut mereka tuh karena, bukan mereka ya, Mengke. Titi Mengke. Jadi dia bilang, aku kenapa mengatur? Bilang, kok kalau kita mau bicara masalah mengatur, kau juga ikut-ikut masalah Aryo dulu. Ya, jadi dia ada percakapan baru setelah Komalan merepet waktu itu. Visa sama dia ada pembicaraan di telepon. Sama dia di recording. Di recording disuruh kasih ke seseorang ini ngasih ke saya. Katanya tolong didengarkan sama Queen. Jadi di screenshot pembicaraan dia dengan Visa dikasih ke saya. Aku bilang aku nggak ikutan. Ya, itu juga sebenarnya ya, merekam pembicaraan tanpa izin lawan bicara itu juga kriminal itu nggak baik. Itu menurut aku. Kan semua harus ada izin. Kau merekam pembicaraan seseorang, terus dengan santainya kau bilang kau omongan kita tadi berbicara di telepon itu aku rekam Vista. Dia bilang begitu. Jadi aku dapat semua screenshot. Jadi dia membela diri untuk maksudnya mengadu domba lagi aku dengan Vista. Jadi kemarin dia sempat mengucapkan urus aja urusanmu dengan Vista. Saya sama Vista udah selesai, udah lama selesai. Dia udah datang, udah tabayun, minta maaf. Kalau orang lempar apel sama aku kasih apel.
Kalau orang lempar api, aku kasih api. Karena aku di sini posisinya tidak merebut suami orang. Gitu. Dan setahu aku sudah tidak ada apa-apa, ya itu. Apa yang harus saya selesaikan sama Visa, kan itu yang dia teriakan kemarin. Belum tentu, dia bilang. Belum tentu kau dikawinin Aryo. Itu dia bilang. Yang kita bahas ini nasi. Sampai ke masalah hubungan saya personal, itu dia bahas kemarin. Itu sebenarnya saya cuma meluruskan di situ. Jadi kurang lebihnya saya tidak tahu permasalahan awal seperti apa. Cuma saya bilang saya agak keberatan kalau masalah nasi itu kan rezeki ya. Buat saya nasi itu rezeki. Kita berbagi itu juga kan niat baik. Begitu itu diumbar ke publik, disebut-sebut berulang-ulang kali, itu mudarat jadi kayak orang yang minta validasi ya. Itu bukan pahala buat dia, tapi dosa. Itu, aku kasihan orang-orang yang makan disebut-sebut gitu. Itu aja sih intinya aku kemarin. Aku tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Jadi kalau memang dia bermasalah dengan ongkir, bilang aja nih kemarin kau minta ongkir begini, itu aja. Dari pesanan, gak usah dibilang itu nasi begini, begitu, begini, begitu. Enggak. Aku nggak suka, itu aja intinya. Kalau apapun masalahan awal, ya aku benar-benar tidak tahu. Kan aku juga orangnya tidak pernah mau ikut campur urusan orang apapun itu ya. Semua buat saya teman. Tapi dia seolah-olah setiap mengatakan sesuatu atau membantu apapun dengan orang, dia berharap orang itu akan mengkubu atau membela dia dalam posisi dia salah atau benar. Dan itu tidak baik. Jadi dia memberi dengan pamrih, bukan tanpa pamrih, dengan pamrih. Itu lebih tepatnya Kak Sil. Jadi aku tidak setuju dengan dia mengumbar masalah nasi. Dia seperti orang yang tidak ikhlas, maaf loh ya. Seperti orang yang tidak ikhlas. Kalau dia keberatan dengan ongkir, dia kan tahu ya, nggak ada yang gratis. Masa dipakein Gojek dari Bogor ke Jakarta itu jauh. Gitu. Belum dengan tol aja kalau 150 itu udah murah. Dengan tol itu bisa sampai 200.000. Katanya orang kaya, maaf nih. Katanya orang kaya. Masa 150 diminta untuk ongkir? Dan ini benar ya. Orang kan jualan ya, dia harusnya mengerti kalau dia niatnya membantu teman yang berjualan dan mau bersedekah dengan berbagi, nggak ada salahnya sih 150 murah. Makanya aku bilang kalau kamu keberatan aku bisa ganti. Itu aja. Dia kan keberatan dengan ongkir. Itu. Satu lagi Kak, mau aku tambahin. Sampai dia ini memang hatinya memang tidak baik ya Kak. Sampai nasi box itu datang, itu dihitung sampai 2 kali loh Kak. Sampai 2 kali. Dan yang ketiga kalinya itu dia hitung lagi saking gak percayanya Dewi bawa 50. Itu dihitung lagi sampai pakai kalkulator Kak. Masya Allah aku bilang. Aku sampai geleng-geleng kepala sampai bantuin Dewi ngitung. Gue bantuin ngitung Wi. Aku bantuin ngitung. Dewi disuruh ngitung sampai 2 kali. Dan yang ketiga kali aku bantuin ngitung. Ya, keempat kali dia pakai kalkulator Kak. Masya Allah, nauzubillah min zalik. Aku sampai geleng-geleng kepala lo sama dia, lo sumpah. Mungkin karena ini Kak Mel, karena aku bawa lebih kan, waktu itu bawa lebih 25 itu. Aku bilang sama teman-teman yang biasa bareng sama aku bilang nggak usah ngambil box yang itu, nanti dari aku aja. Karena mungkin aku misahin si 25 box itu di pinggir Kak. Karena kan aku lebihin itu, jadi aku bawa 75 box. Jadi untuk apa? Untuk teman-teman yang biasa bareng beli bersedangan sama buat timnya Niki pada saat itu. Jadi aku siapin sendiri, aku lebihin 25 box. Mungkin dia lihat itu kali, jadi mungkin nggak percaya bahwa itu 50 box itu. Karena lihat itu, lihat box plastik box yang sama tapi dipisahin sama aku di ujung gitu loh. Padahal sebenarnya itu aku memang bawa lebih. Karena aku pikir pasti lebih, pasti kurang kalau 50 box itu untuk orang-orang di